rajin melaksanakan puasa, tapi nanti yang membedakan itu kualitas puasanya. Beda orang yang memang kosongan melaksanakan suatu perintah, ilmunya sama sekali tidak ada. Ya, ini yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dimaksud itu. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Maknanya, betapa banyak orang yang mempuasakan Ramadan tetapi tidak memperoleh apa-apa di dalamnya kecuali hanya difahami mogok makan, mogok minum di siang hari. Tentu kita tidak mau seperti itu. Nah, maka itu pengajian tausiah seperti ini diadakan supaya tidak terjebak, karena ini jumlahnya banyak yang terjebak seperti yang disinyalir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, materi pokok kita pada kesempatan ini fokus kepada perkara yang pertama adalah tentang Al-Quran. Jadi sebelum membahas tentang surah Al-Bayyinah ini ayat 5, surah ke-98 ayat 5, maka sebagai prakata mengantar pemahaman karena masih sangat erat kaitannya, maka pembahasan kita nanti bisa utuh, ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, bermanfaat. Karena kita berada di majelis yang sangat, ya Rasulullah sendiri mengatakannya, kita menjadi hamba yang terbaik. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran atau betul-betul berada di majelis Al-Quran seperti ini. Jadi kita menjadi orang, sesungguhnya sadar atau tidak, sesungguhnya kalau ada acara begini kita berada di posisi taman-taman surga. Jadi taman surga, cuma kan tidak ditulis ini loh taman surga, enggak. Nah, tapi dalam konteks hadis itu kita dalam majelis seperti ini sebenarnya berada dalam taman-taman surga. Nah, baik, di dalam surah Al-Ibrahim surah ke-14 ayat 1. Surah Ibrahim itu surah ke-14. Di sana ada penjelasan nanti kedudukan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu terasa bahwa memang bukan asal-asal itu seremonial saja, bahwa Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pembeda, tidak formalitas. Apalagi masyarakat di kampung. Ya, saya tegaskan dalam khutbah dan berbagai kesempatan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk orang mati. Ya, karena mereka sebagian ada nanti mengaji, baca buka-buka mushaf itu kalau ada orang yang meninggal. Jadi kalau tidak ada yang meninggal, nggak ngaji-ngaji. Nah, itu persoalan. Nah, kasihan kalau Al-Quran menunggu orang mati baru dibaca. Al-Quran itu pedoman, menentukan arah kita selamat apa tidak itu Quran. Nah, maka dari itu lewat pengajian ini saya ingin menegaskan salah satu ayat dalam surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila shiratil azizil hamid. Masya Allah, Allah menggunakan kata-kata di awal ayat ini, surah ini, yaitu kata-kata terputus. Itu memaknakan bahwa orang Arab memahami kalau ada ayat-ayat terputus sebelumnya, berarti ada berita penting yang Allah mau kabarkan. Yasin, ada apa lagi nih? Alif Lam Ra, ada berita penting ini. Nun, surah Al-Baqarah juga ada. Alif Lam Mim, itu mengundang perhatian mereka. Berarti ada berita penting dan sangat penting untuk disampaikan berikutnya. Kalau didahului ayat-ayat huruf-huruf terputus seperti itu. Nah, termasuk di surah Ibrahim ini, Alif Lam Ra, Kitabun anzalna, kitabun,
yaitu Al-Quran. Kenapa Allah dahulukan kitabun? Itu tandanya bahwa Allah sendiri memberi penghargaan kepada Al-Quran itu begitu prioritas utama. Jadi diberi penghormatan. Allah memberi penghormatan dan penghargaan Al-Quran, yaitu dipahamkan. Maka di ayat ini disebutkan kitabun anzalnahu. Kemudian menyusul kata-kata saya turunkan, didahulukan kita. Ya samalah kalau di acara-acara seperti undangan, tiba-tiba ada orang terhormat dalam undangan itu, belakangan datang, dia ambil posisi duduk di belakang. Pasti tuan rumah, Bapak di sini, sudah di sini. Itu namanya mendahulukan dan memberi penghormatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penghormatan Al-Quran disebut di ayat ini pertama. Kita kalau Allah saja memberi penghormatan kepada Al-Quran, apalagi kita ini. Kita anzalnahu. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Di ayat ini memberi jawaban. Karena masyarakat kita sejak dulu sampai sekarang masih banyak yang menuduh Al-Quran itu bikinan Muhammad, padahal tidak. Jawabannya di ayat ini. Anzalnahu, aku yang menurunkan Al-Quran. Ilaika, kepadamu Muhammad. Kepada engkau Muhammad. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui proses panjang. Pertama turun sebenarnya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nanti di Baitul Izzah itu yang dicicil-cicil turun ke dunia selama 23 tahun. Seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Al-Quran itu memang turun sekaligus, tapi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu nanti dicicil-cicil turun ke dunia, sesuai dengan keperluan. Satu diantaranya yang berkaitan dengan Ramadan. Di zaman Nabi itu Pak, ada orang melanggar di bulan Ramadan lagi. Nah, suami istri sih siang bolong, Masya Allah. Awalnya sih iseng-iseng aja, nggak ada niat. Cuma ya namanya masih muda, ya udah umur di bawah 20 atau 25 ke bawah lah ya. Mau saya aja 52, kalau urusan itu Masya Allah masih kayak 17 pada Nah, coba bercanda sedikit itu dalam rangka. Ini dia ngantuk ya, demi soalnya suasananya. Sejak kemarin itu jam 9 udah hujan. Sampai sekarang Masya Allah masih gerimis-gerimis tuh. Jadi kalau tidak dibuat ini relax ya udah wes. Banyak yang menghayal Masya Allah. Nah, kasus itu kasuistik ini sampai turun ayat. Nah, itulah fungsi ayat sendiri. Ada sahabat Nabi itu melanggar. Tidak usah terlalu detail supaya pikiran kita itu tidak terlalu larut ya. Nah, kepingin rasanya buka cepat gitu ya. Nah, kita lihat. Karena memang di zaman Rasulullah itu kalau sahabat yang sudah beriman itu melakukan kesalahan, itu sportif dia, langsung dia datang kepada Nabi minta dihukumi. Ya Rasulullah, kami maaf keceplosan, keterusan ya Rasulullah, tolong kami dihukum. Beda dengan orang sekarang, nyata-nyata sudah kesalahannya nyata gitu ya, dengan berkas-berkas yang memadai itu, masih menyewa itu pengacara 8 untuk membela dia. Coba itu bedanya di zaman Nabi ini. Kalau sekarang dulu datang dia melakukan, begitu dia mengaku kesalahan, sportif dia, ya Rasulullah dihukumi aku. Sebelum Nabi memberi jawaban, aku kesetrum konslet di siang hari, mestinya kan itu haram. Tapi saya konslet tidak sengaja ya Rasul. Sebelum Rasulullah beri jawaban, langsung turun ayat. Uhilla lakumus siyamur rafasu. Saya halalkan bagimu. Syukur alhamdulillah ada kasus itu. Di bulan Ramadan itu boleh datangi mamanya anak-anak di malam hari tapi karena tadinya memang dilarang total, biar malam biar siang ya udah. Nah 30 hari masih muda. Aduh, siapa yang tahan? Pak Ustadz 42 tahun umurnya. Boleh. Lihat kadang-kadang perempuan yang cantik itu open cup lagi, Masya Allah. Tidak lihat langsung orangnya di balik hijab, itu sudah mendidik otak saya. Masya Allah. Norma itu boleh Masya Allah dibenarkan.
bukan itu pembahasan kita. Kita hanya sekadar selingan untuk menuju ke materi pokok. Nah, akhirnya apa? Anzalnahu, aku turunkan, kata Allah. Al-Quran ini berarti Allah yang menurunkan dari atas ke bawah. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari atas ke bawah. Karena kalau dari bawah ke atas bukan turun namanya, Masya Allah ya. Ya, anak TK juga tahu. Naik kok guru, Masya Allah ya. Ilaika, kepada Muhammad. Untuk apa diturunkan Al-Quran untuk Muhammad? Agar Muhammad itu diutus oleh Allah SWT sebagai orang yang pintar mengenai tentang kandungan Al-Quran untuk diterangkan kepada umat. Litukhrijan nas, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Gelap di situ bisa bermakna kebodohan. Saking bodohnya mereka, karena gelap ya, tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan. Akhirnya mereka menyembah itu manusia. Anaknya seorang dari Yordan, anak tiga bersaudara itu dijadikan Tuhan oleh saudara kita di sebelah, orang Kristen itu. Ya, pertama Lata, itu yang paling gede orangnya, untuk gede tinggi. Adiknya itu Uzza, agak kurus sedikit tipis. Kemudian di bawahnya lagi itu Manata. Tiga itu dijadikan Tuhan. Makanya ada teman saya biasa main bulu tangkis sama-sama di Petong sana, Pak Yusak namanya. Mas, itu Tuhan sampai nggak sering selisih paham kan? Sering juga Pak Ustaz. Sementara kita itu Allah yang kita sembah itu satu. Coba kita lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang kita cipta itu yang menciptakan langit, bumi, dan kita menciptakan manusia ini dan seluruh isinya. Itu yang kita. Sementara Lata itu dicipta, Uzza itu juga dicipta karena manusia. Cuma adiknya lagi itu juga dicipta. Tidak layak kita cipta, dia menyembah orang yang dicipta. Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita selamat sudah. Pasti berbeda kita di sini dengan mereka. Jadi jangan terlalu gampang tergoda. Umat kita ini kalau tidak tercerahkan gampang. Masya Allah, dikasih Supermi, dibantu sumur bor, di rumah sakit dibayarkan biaya rumah sakitnya. Sudah mulai, kalau di sini mungkin tidak terasa. Saya 10 tahun berdakwah di pelosok di Borong sana, masuk ke bidu-bidu sana, di terang-terang itu banyak yang masuk agama Kristen karena dibantu sumur bor. Ya tidak langsung sih, tidak spontan gitu, enggak. Digoda dulu, kemudian begitu tertarik, nah, silaturahmi enggak ke gereja, masa di masjid terus. Oh iya, mas, datang aja nih. Nah, lama-lama sudah didoktrin dia. Pelan mereka kerjanya. Apalagi dia pakai ayat juga, mendoktrin orang Islam itu, mereka rata-rata cerdas. Seperti dia politisir ayat begini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwa bersegeralah bertobat, minta ampun kepada Allah, karena kalau sudah diterima tobatmu, itu surga yang menanti kepadamu yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka politisir plesetkan artinya ini. Kalau surga seluas langit dan bumi, tidak ada dong logika yang nyaman, tidak ada dong kapling untuk neraka. Jadi biar sampai itu berdosa nggak apa-apa. Wajan nadin arduha samawati wal ardh, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kalau orang hanya mengandalkan akal, tidak menggunakan metode kaidah-kaidah menerjemahkan ayat, ya sudah pasti terjebak di situ. Ya juga ya. Allah bilang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi pertanyaan berikutnya logika ini. Nggak ada dong kapling untuk neraka, karena sudah diambil semua di surga. Jadi biar sampai itu berdosa nggak apa-apa, tetap surga juga, karena nggak ada kapling untuk neraka. Alhamdulillah, itu picik namanya. Nabi kan sering mengatakan begini perbandingan antara dunia dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Sekali-sekali atau sering ke laut, celupkan itu telunjuk di air laut, baru diangkat telunjuk, ada air yang ikut di ujung telunjuk. Itulah dunia, gambarannya dunia. Air yang ikut di ujung telunjuk itu dunia. Air yang tinggal di laut, itulah kehidupan akhirat. Jadi tidak ada apa-apanya. Biar dilipat beratus kali di bumi, belum ada apa-apanya di kehidupan akhirat. Satu hari saja di akhirat, kita ukurannya 1000 tahun, Pak.
Jadi kalau ada yang bilang begini, aku Pak Ustadz nggak apa-apa masuk neraka dulu transit. Ya berapa lama sampai transitnya? Seminggu aja. Berarti 7.000 tahun bahasa. Gak tahan. Jadi jangan pernah berpikir dan berdoa mau masuk neraka iseng-iseng, jangan. Susah keluarnya. Jadi jangan punya pikiran. Makanya doa yang paling banyak dominan dalam kehidupan sehari-hari itu minta supaya dijauhkan dari neraka. Jangan minta surga, jangan. Kenapa? Karena kalau otomatis terhindar dari api neraka, terhindar daripada neraka itu pasti otomatis. Dua saja tempat. Nanti kalau kita meninggal itu dua saja, surga dan neraka. Jangan ada yang bilang, aku diantaranya aja Pak Ustaz. Nggak ada tempat di situ, nggak ada. Ya udah kalau surga, neraka ya. Baik, kita lanjut. Ini sampai jam berapa? Saya dikasih waktu berapa menit? Soalnya banyak yang saya mau bahas ini. Saya kalau dipertujukan bisa sampai buka ini, Masya Allah. Tapi tidak begitu kalau saya artinya nyantai aja lah. Ya nggak usah dibatasi jam. Saya hanya peka dan sensitif. Dari sorotan mata ibu-ibu, bapak-bapak udah saya S1-nya di psikologi Pak, nafsiologi dan psikologi. Jadi saya punya skripsi itu tahu. Saya tahu betul membedakan orang yang banyak duit dengan tidak. Jadi biar tidak dia ungkapkan, oh saya tidak ada uang, saya sudah tahu. Terbaca, nampak sekali orang manusia biasa saja. Dan saya tahu kalau orang penjudi itu dia lagi bangkrut dengan yang lagi kena untung itu, kopiahnya biasanya. Kalau dia lagi kena kebablasan begini sempurnya itu berarti dia kalah judi dia itu. Kalau begini biasanya dapat banyak itu. Kayak Gus Bahar di YouTube, Masya Allah. Baik, itu selingan aja punya. Kita teruskan. Nah, ilaika kepadamu Muhammad untuk apa? Litukhrija. Jadi Al-Quran posisinya adalah membawa cahaya, menyelamatkan manusia dari kegelapan. Saking gelapnya manusia, sembarang dijadikan Tuhan. Ada yang menyembah sapi, ada juga yang menyembah itu jembatan tunan. Itu saking kaburnya manusia, sembarang disembah. Ada juga yang menyembah gunung hantu. Ya Allah, macam-macam. Mantan wakil gubernur dulu sempat saya tegur karena saya sama-sama di Golkar dulu, Pak Mumin Faisal. Karena di Manggar itu ada upacara pesta laut Bu. Jadi melepas sesajen. Saya bilang sama beliau waktu saya mau berangkat di ruang terminal Sepinggan, Bandara Sepinggan, Pak Haji, Pak Haji hentikan sudah yang begitu-begitu. Itu bahaya loh, itu dosa syirik. Karena melepas itu maknanya penjaga laut. Memang ada penjaganya, tapi itu dikendalikan sama Allah semuanya. Yang harus kita dekati itu Allah, bukan itu makhluknya. Termasuk virus corona ini, itu makhluk Allah. Boleh kita takut, tapi jangan berlebih-lebihan. Corona itu adalah virus yang itu makhluk Allah. Maka kita mestinya dengan takut itu. Ada yang tanya saya di pengajian, Ustaz, bagaimana sih itu mulutnya corona? Boro-boro lihat mulutnya. Belum ada di antara kita yang pernah lihat corona ini, Masya Allah. Belum ada kepada orang medis sekalipun itu. Jadi bukan corona yang membunuh itu, maaf. Banyak juga yang meninggal sebelum corona, cuman tidak diekspos. Sekarang ini ya Allah, maksud saya tetap kita waspada, menghormati aturan-aturan yang ada, tapi untuk takut berlebih-lebihan, Masya Allah. Yang paling saya takutkan kalau pemerintah serius banget menanggapi ini, kan banyak itu peraturan-peraturan. Sabtu dan Minggu tidak boleh ke pasar. Kemudian pakai masker sudah lama, cuci tangan. Yang paling saya takutnya kalau diterjemahkan luas, jaga jarak. Saya nggak bisa jaga jarak dengan mamanya nggak bisa. Kalau jaga jarak dengan orang lain oke lah. Tapi kalau itu kebablasan menerjemahkan bahwa jaga jarak antara satu dengan yang lain, wah saya pasti tantang dia. Nggak bisa Mas. Jaga jarak dengan istri justru harus kita nepel, Masya Allah. Itu dia. Ya.
pahala lagi. Di bulan Ramadan kita lakukan kegiatan ibadah itu dilipat gandakan. Apalagi Lailatul Qadar, sama nilainya kita beribadah 83 tahun. Karena lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung itu endingnya menemukan angka 83 tahun. Sudah umur umpamanya 60 ditambah lagi 83 tahun. Tapi itu dinilai ibadah. Jadi makanya sungguh-sungguh Lailatul Qadar tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu memang iya tanda-tandanya turun, itu pohon-pohon akan tunduk semua, sujud, ruku, kemudian air-air di sumur itu membeku. Sekarang eranya nggak begitu lagi. Nah itu lari kepada perkara-perkara pendidikan. Nanti kamu udah diatur, nurut, kemudian suami istri tidak terlalu banyak proposalnya. Kadang bentuknya begitu sekarang. Karena banyak yang datang ke rumah itu curhat, pingin cerai katanya. Pak Ustaz, aku tidak senang sama istri. Kenapa Mas? Ngomongnya tidak senang aja. Saya tanya secara jujur Bapak, tiba-tiba tidak mau cerai. Berapa anaknya? Baru 7 Ustaz. Ya Allah, tiba-tiba tidak suka sama istrinya, anaknya sudah 7. Apa perkaranya? Istri saya Pak Ustaz sering betul ke Balikpapan, nyebrang, hampir tiap hari. Kemana? Ke mall. Walaupun dia naik kelotok Pak Ustaz, tapi kalau setiap hari, lumayan juga. Itu yang Bapak tidak tahu. Nah saya tanya, Bapak waktu kenalnya pertama di mana? Dia bilang di jalanan. Bapak nyari istri salah di jalanan, ya kebiasaannya kumat, Masya Allah. Sekarang masuk ke terus ayat ini, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, supaya ini terang, maka Al-Quran diturunkan. Nyata pokok yang kita pertuhankan hanya Allah SWT, jangan ada yang lain. Karena ketika kita ada tendensi-tendensi dalam beribadah, termasuk puasa ini, niatnya murni karena Allah, itu diterima. Tapi kalau ada niat bukan karena Allah, maka tak telah. Nah, kita bahas ayat berikutnya, yaitu surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di sini kata ulama tafsir, kalau ayat ini difahami dengan baik, maka hampir dikatakan sempurna keislaman kita. Karena ada 3 pokok yang ditanamkan di sini oleh Allah SWT. Yang pertama adalah penanaman tauhid, akidah. Nah ini yang dasar utama Pak. Artinya pertama, kita tidak menduakan Allah. Jadi pokoknya jangan sampai menduakan Allah. Percaya juga kepada Allah, tapi masih rajin juga ke mengantar sesajen-sesajen pinggir laut. Itu bahaya. Masih percaya juga dukun-dukun. Dukun itu kadang-kadang ngeri juga syarat-syaratnya kalau mau sembuh. Pokoknya orang kalau sudah sakit kadang-kadang panik. Apa yang diinstruksikan ke dukun, yang penting sembuh. Ya udah, nggak usah ke dukun. Kalau yang berkaitan dengan non medis, itu ada Ustadz kami, menantunya Ustadz Haji Hasan Haro, namanya Ustadz Hadis. Itu kalau orang kesurupan, baru dekatan begini, kalau jinnya agak besar, setannya besar, neneknya itu sudah gelisah dia. Beliau belum pegang itu, pulang, itu besar jinnya itu, langsung baru nyampe sudah mau pulang tuh pasiennya. Pulang, nggak mau di sini. Kepanasan dia, karena begitu Ustaz Hadis bacakan ayat menggelepar-geleparnya. Saya tetangga dekat dengan dapurnya, makanya di rumah itu kan orangnya penjijik. Jadi kalau suka jijik betul, saya aja kalau dia lagi makan saya sikat gigi, kedengaran itu bunyi sikat gigi, langsung ditinggalkan nasinya, Masya Allah. Beda dengan saya biar ada muntah kucing di situ. Kalau lapar saya makan aja, itu urusan lain coba. Tahan saya Bu, muntah kucing. Beda tahan kan?
Itu kalau sudah pasiennya itu diobati dan sudah agak-agak berat, itu sampai diancam. Itu kedengaran tadi sempat disertai Imam Baskom. Oh, dibaca lagi ayat kursi. Sampai kedengaran di rumah, masya Allah. Untungnya Ustaz Aziz itu tidak kirimkan yang di Baskom itu ke rumah, masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang kesurupan, nggak usah takut, bahaya Bu. Bayangkan saya pernah, ini kasus saya dapat sendiri. Nah, ternyata di Penajem itu pernah saya temukan sekali, tidak boleh. Ada orang sakit, disuruh cari. Nah, beliau ini tahu karena itu pasti pakai bahasa Bugis dia. Ambil air manuru. Jadi tengah malam itu kelapa harus dipanjat tengah malam jam 1 dan tidak boleh dijatuhkan kelapanya. Harus digendong seperti momen itu. Itu namanya air manuru. Tengah malam harus jam 1 dini hari. Nah, itu bukan menyelesaikan masalah. Bukan masalah. Coba seperti Pegadaian lah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal juga masalah juga di sana karena kalau nggak diambil emas kita, hilanglah dia. Pegadaian itu pokoknya slogannya itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Ini disuruh panjat. Iya kalau musim licin begini, yang disuruh manjat itu jatuh. Masya Allah, 2 lagi yang sakit. Masya Allah. Macam-macam syaratnya, Masya Allah. Jadi jangan ikut yang begitu. Karena memang dia menggunakan makhluk seperti jin. Memang jin itu ada, di sekitar kita ada setiap saat. Tapi dia ibaratnya jin itu dan setan ibarat seperti kucing. Kalau ada kucing baru datang ke rumah, ibu langsung layani dia, itu datang terus dia itu. Sini. Datang terus itu. Tapi coba begitu pertama datang ambilkan balok-balok. Hijab ini. Tidak mau datang lagi tuh besoknya. Jin itu begitu Bu. Kalau dipelihara tambah jadi. Dan kucing. Ada kucing baru kok masuk nih. Kucing siapa? Bagus ya kucingnya. Bulunya bersih. Sini makanannya. Sudah besok datang lagi tuh. Malah dicarinya ibu. Nah, jin itu seperti itu, dunianya dia lain, tapi ketika kita layani dia akan ikut. Jin itu sudah tidak dibantu 99 kali, yang 1 kalinya itu minta sesajen. Ibu kalau tidak penuh ini di rumah ibu nanti ada yang mati 1 orang. Siapa Pak? Ibu. Kalau bisa bapakku aja sudah tua juga. Kerjanya jin begitu. Jadi siapa yang kedatangan jin begitu langsung dilayaninya jadi. Tapi kalau kita usir dari awal kita akan mau tinggal di rumah. Saya juga ulama yang menjelaskan pada kucing baru masuk, ibu langsung senang layani makanannya. Nah itu teriak dia kalau lambat dikasih makan. Mirip ya. Makanya saya sering juga salah tingkat. Banyak orang yang bilang di saya, Pak Ustadz itu ganteng. Saya bilang itu fitnah. Baik. Yang pertama adalah wa ma umiru illa liya'budullah. Saya tidak perintah wa dan ma tidaklah saya perintahkan. Umiru itu artinya amir, perintah. Amir pemimpin itu kan kalau kepala dinas kan memerintah. Selesaikan, Bapak mau berangkat dulu. Ini selesaikan, saya datang harus selesai. Siapa? Itu memerintah. Wa ma umiru, amir namanya. Pemimpin, dia memerintah. Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perintahkan kamu illa liya'budullah, kecuali menyembah hanya kepadaku. Ikhlas karena Allah. Jangan ada yang lain. Jadi kalau orang bapak-bapak sering sholat berjamaah rajin, ternyata saya tanya, kenapa rajin? Di masjid situ saya dipuji-puji. Begitu 10 hari kemudian tidak muncul lagi. Kenapa sampai tidak ke masjid lagi? Tidak ada sudah orang yang puji-puji aku. Boleh. Kita ibadah itu karena Allah, bukan dipuji-puji. Cepat tidak kecewa kalau mengharapkan pujian sesama manusia. Orang yang memiliki pujian itu hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Jadi jangan GR. Itu pecat kamu nanti kalau dipuji tidak puji-puji aku.
Jadi ikhlas. Tauhid ini penting. Ibadah puasa kita laksanakan karena niatnya kepada Allah, diterima. Sholat kita laksanakan niatnya karena Allah, itu diterima oleh Allah. Manakala ada niatnya di dalamnya ada tendensi lain, maka tertolak. Ini Al-Quran ini yang sudah menjawab, membloknya. Wama dan tidaklah saya perintahkan. Jadi kalau ada ibadah dilakukan bukan karena Allah, maka tertolak. Ini sudah pelajaran berbab ini. Kalau kita naik haji, begitu nyampe langsung disodori buku tauhid namanya. Itu satu paket begini. Mau pulang lagi disakuin lagi buku gratis. Dan ternyata memang itu sepertinya di dalam kandungannya itu adalah betul-betul memurnikan hanya kepada Allah yang disembah. Nah, insyaallah. Masuk ke poin berikutnya. Wa yu'tuz zakat wa yuqimus shalah. Nah, yang penting di sini adalah mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat. Jangan-jangan sholat takut suruh berhenti ya. Atau teknis, kan buat teknis ya. Buat kalimat. Buat aja ya. Tidak terutama. Nah, kalau bagus ibadah sholat kita, insya Allah, maka wa yu'tuz zakat. Nah, baru masuk ke hablum minan nas. Perintah zakat ini, infak dan sedekah, substansinya sama. Hanya membedakan zakat itu diikat oleh ketentuan-ketentuan seperti dua hal kalau zakat, haul dengan nisab. Haul itu umurnya sampai 1 tahun baru ada hitungan. Nah, kemudian nisab itu